Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semuanya, selamat malam bagi kamu yang menyimak video ini secara live di jam 9 malam. Dan saya juga mau say hi buat teman-teman yang menonton secara ulang, yaitu baik pagi, malam, atau siang hari. Saya doakan Anda semuanya dalam keberlimpahan, kemudian semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Informasi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dulu untuk diklik tombol subscribe-nya, bantu channel ini terus berkembang, terus berbagi manfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya video malam ini atau video kali ini. Bagi kamu yang ingin mengikuti seminar, baik itu secara online maupun offline, silakan langsung hubungi nomor admin yang tertera di layar monitor Anda ya. Kebetulan nanti tanggal 14 Agustus saya mengadakan seminar secara online dengan tema bebas hutang. Kita akan kupas semua materinya dan kamu juga akan mendapatkan terapi di sana. Dan insya Allah ini bisa menjadi percepatan doa kamu, terkhusus buat kamu yang merasa punya hutang. Baik, kita lanjut dulu materi kali ini. Beberapa hari yang lalu berturut-turut 3 malam saya buat video mengenai law of attraction basic ya. Terus sempat juga video sebelumnya saya juga membahas tentang law of attraction dari kacamata agama, terutama Islam. Insya Allah itu akan menjawab keraguan kamu, ternyata banyak referensinya. Dan kali ini pasti lanjutannya. Kita akan terus bicara tentang keilmuannya dulu, buka kesadarannya dulu, kemudian fahami ilmunya dulu. Nah, sesudah tahu basicnya, lalu pertanyaannya, ilmu berikutnya apa? Ada beberapa kiat-kiat yang harus dirubah habit buruk kita. Ya, kalau kamu belajar ilmu ini punya masalah, berarti kan ada habit buruk di sana ya. Kemudian ingin untuk merubah habit tersebut. Ada 3 hal nanti yang akan saya bahas. Baik, yang pertama, setelah paham ilmu basicnya, paham hukum tarik menarik, paham sistem yang sudah Allah berikan di dunia ini, maka kita harus berbenah diri. Kan sering saya nih bilang bahwa yang terpenting adalah berbenah diri dulu. Pertanyaannya, yang dibenahi apa ya? Kan gitu ya. Ya, ada 3 hal ya. Yang pertama adalah kata-kata kita, yang sering kita kenal dengan istilah afirmasi. Afirmasi itu kan kumpulan kata menjadi sebuah kalimat dan menjadi sebuah penegasan untuk program kita di masa yang akan datang. Nah, itu afirmasi. Nah, kata-katanya yang harus dirubah apa? Ya, kata-kata yang buruk yang sering kita ucapkan. Maksudnya mungkin ada yang bercanda, kemudian ada juga maksudnya mungkin biar nggak kelihatan gitu ya. Misalkan contoh yang saya maksud nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan punya uang, lalu kebiasaan ngomong, saya ini nggak punya uang, saya punya uang cuma sedikit. Nah, hal-hal seperti itu tuh berbahaya, sebenarnya itu menjadi tarikan. Lagi-lagi saya akan bicara tentang ilmu tarikannya ya. Kata yang sering keluar dari lisan kita, lidah kita yang terucap, itu menjadi cikal bakal program kita sebenarnya, baik itu disadari, guyon ataupun tidak disadari. Itu berbahayanya. Kemarin kan sudah saya berikan penjelasannya ya, bahwa ini sebenarnya dianjurkan oleh Rasulullah, dianjurkan juga oleh agama. Kita harus memperbaiki sangka kita. Sangka itu hubungannya dengan batin, pikiran. Kemudian kita juga harus memperbaiki kata-kata kita. Afirmasi sekali lagi itu adalah sebuah program. Berarti kalau program itu belum terjadi sekarang, namun diperuntukkan untuk masa yang akan datang. Itu afirmasi. Kebanyakannya hidup kita dari baik menjadi buruk atau dari buruk semakin buruk itu disebabkan oleh kata-kata kita yang tanpa kita sadari, baik itu terucap maupun secara sadar maupun tidak sadar. Karena kata mengandung vibrasi, memiliki energi. Bahasa umumnya, bahasa kolotnya, saya sering menyebutkan juga bahwa setiap kata yang terucap itu ada ruhnya. Setiap kata itu ada ruhnya, ada energinya. Apapun yang kamu ucapkan, dia akan menarik atau mengundang datang kepada kita sesuai dengan kata tersebut. Oke, baik itu kata kerja, kata sifat, kata benda. Itu afirmasi ya, berbahaya sekali. Jadi biasanya kalau kita sering ngucapin begini, kok saya kayaknya lagi gak enak badannya, padahal badannya masih fit tuh, cuma kerasa hal-hal aneh aja. Entah kenapa 1-2 hari kemudian itu terjadi, beneran jadi sakit. Kamu pasti pernah merasakan itu. Itu contoh sederhana. Ada lagi contoh yang paling sederhana. Ngucap, saya pagi ini kerasa pingin makan apapun favoritmu ya. Tapi itu habis itu juga nggak terlalu terbebani di pikiran. Entah kenapa siangnya atau sorenya atau malamnya
ada yang ngajak kamu makan dan kebetulan menunya adalah menu yang kamu sebutkan di pagi hari tersebut. Terjadi begitu aja. Itulah kekuatan kata. Itulah kekuatan kata. Karena apa? Ucapan kita itu adalah bagian dari sistem yang sudah Allah buat. Karena kata tersebut juga akan mendatangkan sesuatu sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Itu afirmasi ya. Kemudian yang kedua apalagi nih? Self talk. Self talk itu kata hati. Bedanya tipis nih dengan afirmasi. Afirmasi adalah ucapan. Nah, self talk ini adalah ucapan juga tapi dari hati. Dan kalau dibandingkan di antara keduanya, sebenarnya sama-sama powerful. Kalau disuruh milih salah satunya yang mana kira-kira menurut Bagus Baraja? Self talk sih. Self talk kita ini adalah prinsip ya. Nanti ada satu lagi nanti yang lebih penting nih. Self talk itu muncul saja di dalam hati yang sebenarnya itu dipengaruhi oleh prinsip kita di masa lalu. Muncul saja sebuah penolakan terhadap afirmasi yang kita ucapkan. Muncul saja dia dengan sendirinya saat kita memiliki hajat atau memiliki doa. Kalau doanya positif, ingin keberlimpahan, ingin kebahagiaan, ingin juga sesuatu yang positif lah istilahnya. Entah kenapa jika di hati ada kata penolakan, apa iya ya? Bisa nggak ya? Kayaknya nggak mungkin nih. Dari mana jalannya, orang saya juga kerjanya cuma begini doang kok. Bermimpi untuk mendapatkan hasil yang besar. Lalu cenderung menolak. Itu kamu perlu garis bawahi. Cenderung menolak. Itu self talk. Ini masalah sebenarnya teman-teman. Anda mungkin sering mendengar bahwa ternyata doa itu bisa di cancel. Dan sayangnya doa yang tercancel itu yang positif. Karena kita suka membatasi diri kita. Sementara Allah itu tidak membatasi diri kita. Tidak membatasi kebisaan kita. Semakin sering kita berkata-kata yang positif baik itu secara lisan, afirmasi, maupun secara prinsip yang disebut dengan self talk. Dua hal itu, afirmasi dan self talk itu harus benar-benar diperbaiki, dibenahi. Karena berbahaya banget. Kita sulit berlimpah, kita sulit bahagia, kita bahkan sulit untuk menyelesaikan masalah kita sebenarnya dari kata-kata kita sendiri. Bahkan kadang-kadang kata-kata itu baik secara afirmasi maupun self talk itu bertolak belakang dengan apa yang sudah Allah sampaikan. Dan anehnya kita kekeh saja tuh. Sudah jelas-jelas Allah menyampaikan B sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk informasi solusi. Tetapi kita punya prinsip A sendiri. Nggak nyambung dengan informasi yang sudah Allah berikan. Contoh sederhana. Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani manusia, hamba, di luar batas kemampuannya. Tetapi kita terus menyangka bahwa diri kita tidak sanggup untuk menyelesaikan itu. Satu. Kemudian kita suka mengukur rezeki kita itu hanya dari satu pintu. Dan selalu logika. Padahal jelas Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Ini kadang-kadang kan bertabrakan ini. Allah berikan informasi A tapi kita tetap bersikukuh kekeh dengan prinsip kita yang B. Padahal jelas ini sifatnya informatif yang bisa membuat kita bahagia, tapi kita malah menekan pikiran kita, hati kita dengan kondisi yang semestinya tidak kita inginkan. Hati-hati dengan dua hal ini, perbaiki afirmasi dan self talk. Lalu yang terakhir, tadi saya mengatakan 3 ya. Yang terakhir adalah prinsip lagi nih, mental block. Mental block itu satu prinsip yang menghalangi kita untuk menjadi lebih produktif atau kreatif. Ya, kalau kamu merasa kamu punya keahlian, punya passion tapi kamu malas untuk mengembangkan itu mental block. Ketika ada informasi baru, sebuah keilmuan, contoh kayak gini nih kan, ini kan gratis ya di YouTube gitu, tapi kamu menyangkal. Padahal saya juga nggak ada kepentingan untuk apa? Untuk berbohong di sini. Karena banyak komentar di channel YouTube itu semuanya bersyukur, berarti kan mereka mendapatkan manfaatnya. Minimal ketenangan yang mereka dapatkan. Tapi ada beberapa orang atau contoh-contoh orang yang memiliki mental block saat mendengarkan ini, nggak masuk akal ini. Ya namanya ilmu ya, namanya ilmu baru Anda dengar, baru Anda coba untuk memahami, nggak mungkin bisa langsung masuk akal. Tapi kalau misalkan dipelajari secara bertahap, nah di situ nanti akan masuk akal. Kalaupun toh kejadian tertentu nanti menurutmu tidak masuk akal, itu bukan kejadian yang tidak masuk akal atau ilmu yang tidak masuk akal.
Akalmu aja yang nggak nyampe, akal Anda aja yang nggak sampai di sana. Karena cara berpikir saya, akal saya tidak sama dengan akalmu. Cara berpikir saya juga tidak sama dengan cara berpikir orang yang lebih spiritualitas daripada saya. Gitu. Tapi sekarang tugas kita adalah bagaimana melepaskan mental block, prinsip-prinsip yang salah, prinsip-prinsip yang menolak terhadap keberlimpahan, prinsip-prinsip yang sebenarnya harusnya kita mendapatkan keberlimpahan, keberuntungan, malah kita menolak gitu. Contoh penolakan dari mental block adalah banyak sebenarnya, tidak percaya diri, males, semuanya harus serba masuk akal. Sementara kalau ada satu doa yang tidak masuk akal, itu sebenarnya bukan doanya dibuang, tapi yang harus dilakukan adalah masukkan ke dalam hati. Akalnya jangan dipakai, biarkan mengalir, flow saja. Cenderung orang kalau misalkan membiarkan setiap sugesti atau doa itu masuk ke dalam bawah sadar, orang itu tidak akan memiliki beban dalam hidupnya. Gini deh, logika sederhana. Ini buat kamu yang punya masalah nih. Hanya buat kamu yang punya masalah, lebih-lebih tentang hutang, tentang percintaan, tentang perekonomian. Saya ini ngasih solusi buat kamu. Toh kita gak pernah kenal, saya juga gak minta sesuatu dari kamu. Kamu tinggal tonton videonya, kamu praktekkan ilmunya. Yang untung siapa kira-kira? Yang untung kan kamu. Yang untung itu kamu. Kalaupun toh gagal, ya sebenarnya tidak ada ubahnya saat kamu mencoba dengan tidak mencoba. Tetapi setidaknya ya teman-teman ya, setidaknya orang tidak mencoba itu sudah pasti hasilnya satu, gagal. Tapi ketika orang mau mencoba, belajar tentang keilmuannya, masih ada choice, masih ada pilihan, mungkin kamu bisa berhasil. Tapi potensi berhasil itu sangat besar sekali ketika kamu terus belajar, kemudian kamu mengulang-ulang setiap saran-saran dari sebuah keilmuan. Insya Allah akan ada perubahan buat kamu. Sederhana sebenarnya teman-teman, tapi semuanya akan kembali kepada kamu. Kembali kepada kamu. Saya rangkum dulu ya, terakhir nih sebelum kita tutup. Perbaiki kata-katamu yang sering kita sebut dengan afirmasi. Kemudian perbaiki self talknya yang kita sebut adalah kata hati kita, bahasa batin kita. Kemudian perbaiki prinsipmu di masa lalu yang sebenarnya sadar tidak sadar ternyata ada sebuah prinsip yang menolak tentang keberlimpahan, menolak kekayaan, menolak uang, menolak rezeki. Amazing, luar biasa. Sedangkan kita sebenarnya memang butuh yang namanya rezeki itu ya. Dan bahkan Allah fasilitasi tetapi kitanya yang menolak. Nah ngomong-ngomong soal afirmasi dalam waktu dekat, yang berminat saja ada papan afirmasi. Ada papan afirmasi yang bisa kamu tempel di beberapa tempat sebagai bentuk suggest atau sugesti yang insya Allah akan bermanfaat buat kamu yang mau menerapkan ilmunya ya. Insya Allah akan bermanfaat. Saya yakin banget karena ini sebenarnya saya buatkan khusus untuk peserta, tapi pada akhirnya saya mikir saya akan buka untuk umum deh, tapi sambil saya edukasi nanti di YouTube. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Perbaiki apa yang sudah saya sampaikan di video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya dengan edukasi yang lebih keren lagi. Masih ada lanjutannya nggak? Masih dong, terutama tentang luka batin. Saya akan bahas di video berikutnya. Seberapa besar sih pengaruh luka batin untuk kesuksesan kamu dan kegagalan kamu? Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.